Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari. Saya perwakilan dari KKN Unit 139. Saat ini saya akan menjelaskan materi dakwah yang berjudul Sholat Sunnah dan Keutamannya, dan terkhususnya Sholat Duha. Apa sih itu Sholat Duha? Sholat Duha adalah sholat yang dilakukan pada waktu duha, yaitu ketika matahari terbit hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Perkiraan waktunya adalah dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang. Jumlah rakaat pada sholat duha minimal yaitu 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Salah satu keutamaan dari sholat duha itu adalah sholat duha bisa mendatangkan banyak rezeki dan mengampuni banyak dosa-dosa. Yang mana dengan alasan tersebut menjadikan sholat duha ini sangat penting untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha an subhatid duha ghufira dhunubahu wa in kanat aktsara min dzambil bahri, yang artinya barang siapa yang menjaga salat duha maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tata cara dari salat duha. Yang pertama adalah membaca niat salat duha dalam hati. Niatnya usolli sunnatat duha'i rakaataini mustaqbilal kiblata adaan lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, aku niat salat sunnah duha karena Allah Ta'ala. Dan dilanjutkan dengan takbiratul ikhram. Setelah itu membaca doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat yang ada dalam Al-Quran, dan disunahkan pada rakaat pertama yaitu membaca surat Asy-Syam, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Lail. Setelah membaca salah satu surat dalam Al-Quran, ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Lalu bangun i'tidal dan membaca bacaannya. Setelah i'tidal, kita sujud pertama dan membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Setelah sujud, kita bangun untuk duduk di antara 2 sujud dan membaca bacaannya. Setelah duduk, kita sujud lagi untuk kedua kalinya dan membaca tasbih Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali juga. Setelah rakaat pertama, lakukan rakaat kedua sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian tasyahud akhir. Setelah selesai, maka membaca salam sebanyak 2 kali dan dilanjutkan dengan rakaat-rakaat selanjutnya dengan cara yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, sholat duha bisa dilaksanakan minimalnya 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Muslim dan Abu Majah. Setelah mengerjakan sholat duha, ada baiknya jika dilengkapi dengan membaca doa setelah sholat duha seperti berikut ini. Allahumma innat duha aduha uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa kudratika atini ma'ataita ibadikas solihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duhamu, keagungan ini adalah keagunganmu, keindahan ini adalah keindahanmu, kekuatan ini adalah kekuatanmu, dan penjagaan ini adalah penjagaanmu.
Ya Allah, jika rezeki ini berada di atas langit, maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada para hambamu yang soleh. Manfaat dari sholat duha yang pertama adalah dicukupkannya kebutuhan. Sholat duha seringkali dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Maka, insya Allah, dengan rajin mengerjakan sholat duha, maka seseorang akan dicukupkan kebutuhannya. Nah, hal ini diibaratkan sebagai kebutuhan yang tercukupi hingga akhir siang hari. Manfaat ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang, yaitu sholat duha, nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya, yaitu sore hari." Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmidzi. Manfaat dan keutamaan dari sholat duha yang kedua adalah dosa-dosa yang terampuni. Jadi, sholat duha yang dilaksanakan secara rutin dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Dan sholat duha itu diibaratkan sebagai penghapus dosa-dosa, walaupun dosa-dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Manfaat dan keutamaan dari sholat duha yang ketiga adalah wajah yang tampak lebih bercahaya. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang rajin sholat wajib maupun sholat sunnah berwudu. Dengan berwudu akan membantu wajah terhindar dari kotoran dan terlihat lebih bersih. Sholat duha membantu untuk mengurangi stres yang dirasakan. Dengan mengurangi stres, maka wajah terlihat tidak muram. Keutamaan dan manfaat dari sholat duha yang keempat adalah terhindar dari keburukan. Hal ini disebabkan karena orang yang menjaga sholat duha akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan membuat seseorang untuk berpikir ulang bila akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan sholat duha secara rutin dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah ditulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan dan manfaat yang kelima dari sholat duha adalah melancarkan peredaran darah. Hal ini disebabkan karena sholat duha dilaksanakan pada pagi hingga menjelang siang hari. Nah, hal ini disebabkan karena udara yang dihirup pada pagi hingga menjelang siang hari masih segar dan bebas dari polusi. Dan yang kedua adalah sholat duha akan mendorong seseorang untuk menggerakkan otot-otot yang masih tegang, sehingga hal tersebut melancarkan peredaran darah. Maka, sholat duha selain memberikan manfaat secara duniawi, yaitu meningkatkan kesehatan fisik, dapat memberikan pahala untuk pada hari akhir nanti. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu pukul 7 pagi hingga menjelang zuhur. Jika dilakukan sesuai dengan tata cara dan kaidahnya, akan mendapatkan pahala serta keutamaannya.